Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berikan latihan sederhana bagaimana cara integrasi dengan Firebase. Jadi yang perlu dilakukan terlebih dahulu, kita buat project baru. Jadi silakan dibuka Android Studio-nya, kemudian nanti bakalan tampil seperti ini. Kemudian kita klik New Project ya. Kemudian di bagian sini bakalan ada template. Jadi kita pilih yang empathy activity. Kita klik, kemudian kita next ya. Kemudian kita buat project. Nama projectnya app pesan. Kemudian untuk bagian package dan yang lainnya itu kita biarkan aja. Untuk bahasa pemrogramannya itu kita menggunakan Java. Kemudian kalau udah semuanya kayak gini, kemudian kita klik finish. Oke, di bagian sini kita tunggu prosesnya sampai selesai, progres yang di bagian sini. Oke, untuk di bagian sini progresnya udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk di bagian tahap desain terlebih dahulu. Oke, untuk desain kalian bisa klik di bagian res ya. Kemudian di bagian sini ada layout. Jadi kalau pertama kali kita buat project baru, nanti bakalan kebuka desain sama tempat kita ngoding, yaitu main activity-nya. Oke, bisa kalian kalau udah ada yang ini bisa lewat res, kemudian layout, kemudian masuk di bagian activity main. Nah, sekarang kita desain. Untuk desainnya itu kita mudah aja. Jadi kita nggak menggunakan split seperti ini, langsung ngoding untuk desainnya. Jadi kita gunakan desain, kita drag and drop, kita perbesar terlebih dahulu. Oke, kemudian yang untuk hello world-nya itu kita hapus ya. Kita klik, kita tekan delete di bagian keyboard ya. Oke, di bagian sini udah kosong. Nah, sekarang kita masukkan yang untuk palet dari common text view. Text view ini kita masukkan di bagian sini. Kita tempatkan di tengah-tengah. Nanti ada garis. Kalau ada garis ini menandakan posisinya itu pas di tengah. Oke, kita taruh di bagian sini. Nah, sekarang kita perbesar ukurannya dengan mencari atribut namanya text size. Oke, kita udah tulis seperti ini. Kita cari di bagian sini namanya text size. Kita pilih ukurannya. Ukurannya itu kita misalkan 24. Jadi nanti seperti ini kita tarik lagi biar dia di tengah. Kemudian kita ganti untuk biar dia bisa tebal tulisannya, kita menggunakan text style. Di bawah text size-nya ada text style. Kita pilih yang benderanya ini. Kemudian kita centang untuk boldnya, kemudian apply. Oke, sudah selesai untuk yang ini. Nah, tinggal kita ganti untuk text view-nya itu menjadi pesan gitu ya. Dengan cara kita cari namanya teks. Oke, seperti ini udah ketemu, nanti kelihatan seperti ini teksnya. Nah, sekarang kita ganti untuk teksnya. Kita ganti menjadi pesan, kemudian kita di enter. Oke, kalau udah seperti ini nanti bakalan hasilnya seperti ini untuk pesan ya. Untuk keterangannya itu adalah pesan. Nah, sekarang untuk inputan itu kita gunakan teks ya. Di bagian palet itu kita gunakan teks. Nah, di bagian teks itu kita gunakan pen text. Pen text ini edit text gitu ya. Jadi kita tarik, kemudian kita terapkan di tengah-tengah untuk plain text-nya. Kemudian satu lagi plain text-nya taruh di bawah lagi. Jadi kita butuhkan dua plain text ya. Oke, seperti ini untuk plain text. Plain text yang pertama itu kita ganti, untuk teksnya itu kita hapus saja. Oke, kemudian untuk menuliskan keterangan di bagian sini kita gunakan itu hint. Kita cari di bagian pencarian, cari namanya hint. Oke, di bagian sini bakalan kelihatan. Kita tuliskan di bagian sini nomor ponsel, kemudian di enter. Nah, untuk hasilnya kayak gini ya.
Kemudian di bagian bawah ini kita buatkan lagi, ini namanya pesan teks. Oke, kemudian untuk yang name-nya ini kita hapus. Kita hapusnya itu di bagian teks. Berarti yang ini kita hapus. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ada nomor ponsel menggunakan teks, edit teks, ya. Kemudian di bagian ini namanya pesan teks, ya. Nanti yang dibuatkan itu pesan teks sama nomor ponsel. Ini menggunakan edit teks semua. Kalau yang ini menggunakan text view. Nah, sekarang yang terakhir itu kita gunakan tempat aksinya, yaitu button. Kita presisikan dulu seperti ini. Kemudian kita tambahkan button, kita klik di bagian palette ini button. Kemudian di bagian sini ada button, kita tarik di bagian sini buttonnya. Oke, kalau udah kita presisikan biar dia di tengah. Kemudian kita ganti nama teksnya itu menjadi kirim pesan gitu ya. Kemudian di enter, nanti bakalan berubah, kita presisikan lagi biar di tengah. Oke, sudah selesai seperti ini. Ini sederhana sekali, nanti diinputkan itu nomor ponsel sama pesan teks. Kemudian kita kalau udah diinputkan, kita klik kirim pesan. Nanti untuk ngirim pesan itu bakalan nampil di bagian Firebase real-time database-nya. Nah, sebelum kita lanjut untuk integrasinya, kita blok terlebih dahulu biar kita kunci ya, kita blok dulu, kemudian kita kunci posisi dari desainnya biar tidak berubah-ubah. Nanti pada saat dijalankan biar nanti tidak numpuk di paling pojok kiri ini ya. Nah, sekarang kita kunci. Untuk kuncinya itu, ngelocknya itu kita gunakan invert constraint. Oke, nanti bakalan seperti ini. Kalau udah seperti ini, nah sekarang kita buatkan itu ID ya. Untuk ID kita buatkan dari masing-masingnya ini. Untuk yang pesan ini nggak usah kita buatkan, cukup kita buatkan yang perlu aja, yang di bagian sini sama yang ini. Nomor ponsel, kemudian pesan teks sama button kirim pesan. Jadi yang pertama itu kita buatkan dari nomor ponsel. Jadi nomor ponsel di bagian pojok di sini ada atribut, kita ganti untuk ID-nya. Berarti untuk ID-nya itu kita singkat aja untuk edit text, berarti et nomor ponsel. Kemudian di enter. Kemudian kita bakalan muncul dialog seperti ini, kemudian di refactor. Kemudian kalau udah selesai, itu nanti bakalan muncul di bagian komponen tree untuk melihat hasilnya. Di bagian sini udah berganti jadi et nomor ponsel. Kemudian kita lanjut di bagian bawah, kita ganti ID-nya, ganti menjadi et pesan teks. Kalau udah untuk ID pesan teks seperti ini, kita enter. Kemudian bakalan muncul seperti ini di refactor. Nanti bakalan muncul di bagian komponen tree, et pesan teks gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut di bagian sini untuk ID-nya. Untuk ID, pemberian ID itu jangan spasi ya. Jadi digabung penulisannya atau misahnya itu menggunakan underscore. Kemudian kita ganti ID-nya untuk yang button. Untuk button kita kasih nama btn kirim pesan. Kemudian di enter. Kemudian bakal muncul seperti ini, rename ya, refactor. Oke, sudah selesai untuk bagian ID-nya ya. Dari masing-masing ini sih kita udah buatkan ID. Selanjutnya kita buka di bagian browser, kemudian kita akses untuk Firebase-nya ya. Kita buka browser, bebas untuk browsernya. Kita akses Firebase, kemudian di enter. Kemudian kita klik untuk di bagian Firebase-nya. Jadi sebelum kalian akses untuk bagian Firebase, jadi harus login terlebih dahulu. Nanti kalau udah akses Firebase-nya nanti bakalan seperti ini. Ini menandakan kalau udah login menggunakan akun Google-nya. Kalau udah login langsung aja buka konsol ya, klik buka konsol. Nanti bakalan dibawa seperti ini, welcome to Firebase. Nah, sekarang kita lanjut, kita buat project baru dengan menekan create project. Nah, sekarang kita klik yang ini, create project. Nah, di bagian sini bakalan
membuat nama projectnya. Jadi kita buat nama projectnya namanya app pesan gitu ya. Ini nama projectnya app pesan. Kemudian kita langsung continue. Kemudian di bagian sini ada Google Analytics. Kita langsung continue aja. Kemudian di bagian sini untuk konfigurasi analitiknya kita klik default. Kemudian create a project. Ini udah selesai, jadi tinggal tunggu progres dari Firebase-nya, Google Firebase-nya. Kita tinggal tunggu aja sebentar. Oke, kalau udah selesai, ini udah selesai untuk pembuatan dari proses di bagian Firebase-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian continue dengan kita klik continue yang ini. Kemudian kita tunggu sampai selesai. Nah, sudah selesai seperti ini. Ini banyak fiturnya ya. Fitur yang kita pakai nanti di bagian sini sebagai latihan itu real time database. Jadi kita mulai ya dengan memilih salah satu yang kita gunakan itu adalah Android. Jadi kita pilih yang ini bahasa device-nya ya. Device-nya itu kita gunakan Android. Jadi kita klik Android. Oke, sudah selesai seperti ini. Nah, sekarang kita register aplikasinya dengan cara kita kopikan nama package aplikasi kita di bagian sini, kemudian nickname aplikasinya sama sertifikat dari SH-1. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama itu adalah package-nya. Kita buka Android Studio. Untuk melihat package, kita tinggal klik di bagian Gradle Script, kemudian di bagian modul ya, seperti ini. Ini tinggal kita copy di bagian Application ID. Kita copy. Kemudian kita copy, klik kanan, copy. Kemudian masuk di bagian browsernya, di bagian Firebase-nya. Ini di bagian package ini kita pastekan. Oke, yang seperti ini. Kemudian untuk nickname aplikasinya kita tuliskan aja app pesan. Oke, seperti ini. Udah selesai. Nah, sekarang untuk mendapatkan sertifikat SH1 caranya adalah kita masuk ke Android Studio-nya. Kemudian kita klik Gradle, kemudian kita klik di bagian sini execute Gradle task. Kemudian kita klikkan di bagian sini namanya signing report gitu ya. Signing report. Seperti ini tulisannya, kemudian di enter. Oke, kalau udah di enter nanti tunggu progres di bagian bawah. Kalau udah selesai, ini udah nadakan selesai, ini bakalan otomatis dibuka untuk bagian run-nya. Kita scroll paling atas, nanti bakalan kelihatan untuk SH1-nya. Nah, tinggal kita kopikan SH1, kita copy, kemudian kita pindahkan di bagian browser dari Firebase-nya, form. Jika sudah selesai di bagian register app, nanti bakalan diarahkan di bagian download config file. Jadi di bagian sini kita download terlebih dahulu untuk Google Service.json-nya. Kita download, kita klik. Oke, seperti ini kita udah download. Nanti untuk posisinya itu kita taruh di bagian project. Kemudian di bagian setelah dibuka my application gitu ya. Kemudian di bagian sini kita kopikan di bagian app-nya. Oke, di bagian sini kita tampilkan, kita copy ya. Jadi yang ini kita dihapus terlebih dahulu. Kita download lagi, kita download ulang, kita klik download. Oke, seperti ini hasilnya, kemudian kita tampilkan. Oke. Nah, yang ini Google Service ini kita copy. Kita pindahkan di bagian Android Studio-nya. Posisinya itu kita ganti terlebih dahulu yang di bagian Android ini. Kita ganti jadi project. Kemudian kita buka untuk app pesannya. Kemudian dibuka di bagian app-nya. Di bagian app ini kita pastekan di bagian sini, paste.
pastekan untuk Google Service yang di copy tadi, yang di download itu ya, di paste di bagian sini, kemudian di OK. Jadi nanti posisinya di bagian sini. Kalau udah selesai, kita ganti lagi projectnya itu Android. Oke, ini udah selesai prosesnya ya. Kita udah selesaikan. Nah, sekarang kita lanjut lagi di bagian browsernya. Kita lanjutkan, kita udah kopikan, pastekan Google Service.json, kita next lagi. Nah, di bagian sini bakalan diarahkan untuk menambahkan Firebase SDK. Jadi untuk nambahkannya itu di bagian project level build Gradle, posisinya itu di bagian project. Berarti kita buka di bagian studio. Nah, berarti di bagian build Gradle untuk yang project. Berarti dibuka projectnya. Ini kita tutup terlebih dahulu. Nah, untuk penempatannya itu kita kopikan di bagian definisi, kita copy yang Google Service yang ini ya. Kita klik copy, posisinya itu di bagian dependensi, berarti posisinya di bagian sini, kita taruh, kita pastekan di bagian bawah. Kalau udah dipastekan, kita langsung sinkron now. Kita tunggu progres di bawah sampai selesai ya. Kalau udah selesai baru kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, sudah selesai untuk progres di bagian bawah. Kita lanjutkan lagi prosesnya, di scroll ke bawah lagi. Kita pilih bahasa pemrogramannya Java. Nah, di bagian sini untuk selanjutnya di bagian build Gradle, bukan lagi di bagian build Gradle project, tapi di bagian app module. Jadi di dalam project itu ada app module, kemudian build Gradle. Nah, sekarang kita buka, berarti di bagian sini kita buka di bagian modul. Kemudian kita lihat di bagian sini. Nah, di bagian sini ada apply plugin. Itu udah ada di bagian Android Studio-nya yang ini ya. Nah, sekarang yang kita tambahkan itu adalah yang ada /add this yang ini ya, lainnya yang ini. Nah, sekarang kita copy yang ini, kita klik, kemudian kita pastekan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjutkan di bagian dependensi. Ini gak usah kita copy sama sekali, kita langsung sinkron now. Oke, udah selesai. Ini udah selesai ya. Ini udah perlu kita tambahkan aja. Kita ndak butuhkan karena kan kita buat program sederhana, jadi ndak perlu kita butuhkan analitik sama Firebase BOM-nya. Nah, sekarang kita langsung next. Kemudian langsung di bagian sini yang terakhir itu adalah kita continue to console. Oke, sudah selesai untuk prosesnya ya. Nah, sekarang kita langsung pilih salah satu untuk kita buat, yaitu kita gunakan real-time database. Di bagian sini banyak fiturnya. Salah satunya kita gunakan real-time database untuk mencoba ya, untuk mempraktekkan bagaimana caranya menyimpan ke bagian database, real-time database. Untuk integrasi kita udah selesai, tinggal kita coba fitur-fiturnya. Salah satunya yang ini, kita klik create database, kemudian kita langsung nggak usah pilih yang ini, langsung aja next. Kita pilih star yang ini, kita enable. Kita tunggu progresnya seperti ini. Oke, kalau udah selesai, ini tampilan dari Firebase-nya, datanya. Nanti pada saat kita klik di bagian yang bakal muncul seperti ini device-nya, kita klik kirim pesan, kita inputkan dua-duanya kirim pesan, nanti bakal muncul di sini. Sebelum kita muncul, kita atur dulu di bagian rule-nya. Kita atur untuk read sama write-nya itu true, biar bisa baca tulis ya. True di bagian sini. True ya. Kalau udah selesai seperti ini, langsung kita publish. Oke, kalau udah selesai, kita dimis saja di bagian sini. Ini udah selesai. Nah, sekarang kita melakukan coding ya. Ini tinggal kita melakukan coding. Ini udah selesai. Kita lanjut di bagian sini. Nah, di bagian sini yang perlu diperhatikan adalah setiap yang kita kasih ID. Nah, di bagian sini ID-nya nama ponsel. Kemudian yang di bagian bawah pesan teks itu namanya pesan teks sama button kirim pesan. Nah, sekarang kita deklarasikan yang tiga itu.
Jadi untuk deklarasikan itu di bagian sini. Jadi yang pertama itu adalah edit text ya. Kenapa edit text? Padahal itu plain text. Kita klik yang di bagian sini. Bisa kita lihat di bagian sini, di bagian splitnya kita klik ya. Nanti bakalan diarahkan. Nah, di bagian sini kalau kita klik yang ini nanti komponen yang digunakan itu adalah edit text. Untuk ID-nya, nama ID-nya itu adalah ET nomor ponsel. Nah, sekarang kita langsung loading di bagian sini namanya edit text. Oke, nama dari ID-nya itu adalah ET nomor ponsel. Oke, udah selesai seperti ini. Kemudian inputan selanjutnya kita buatkan langsung aja di bagian sini, tidak perlu kita deklarasikan lagi. Untuk kelas dari edit text, nama ID-nya itu klik yang ini, nama ID-nya ET pesan teks. Jadi langsung aja kita copy, pastekan di sini. Ini kita kasih nama variabelnya, jadi bebas saja nama variabelnya. Jadi saya samakan aja untuk ID-nya biar enggak bingung. Kemudian selanjutnya kita di bagian button kita deklarasikan untuk buttonnya. Nama ID buttonnya itu adalah button kirim. Nah, sekarang kita buatkan di bagian bawah. Namanya button. Kemudian kita masukkan ID-nya, kita kasih nama button kirim pesan sesuai nama ID-nya. Nah, sekarang kita buatkan di bagian sini metode ya. Kita buatkan metode private void init. Oke, seperti ini unitnya kita buat. Jadi tempat nampung pengambilan dari ID-nya nanti ya. Jadi yang ini belum kita panggil ID yang dari desainnya. Jadi cuma kita deklarasikan variabel dari kelas edit text sama button. Nah, sekarang kita buat. Jadi sebelum kita buat, kita panggil dulu initnya ini di bagian on create, ya. Jadi pada saat nanti dijalankan aplikasinya, nanti init ini bakalan diproses terlebih dahulu. Nah, sekarang kita panggil ID-nya dengan memanggil ET nomor ponsel. Kemudian sama dengan untuk memanggil ID-nya kita gunakan find view by ID r.id. Nama dari ID-nya. Jadi nama ID-nya adalah ET nomor ponsel. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawah ET pesan. Kemudian kita panggil ID-nya r.id.et pesan teks. Kemudian kita lanjutkan di bagian bawah namanya btn kirim pesan. Kemudian di bagian sini find view by ID r.id.btn pesan. Oke, sudah selesai di bagian sini. Nah, sekarang untuk aksinya langsung aja kita buatkan di bagian sini. Nama aksinya itu adalah btn kirim pesan set on click listener ya. Ini klik sekali ya. Jadi kita gunakan set on click listener, kemudian new on click listener. Kita ambil interface dari on click listener. Oke, kita enter, langsung nanti bakalan tergenerate seperti ini. Oke, kalau udah nanti kita panggil di bagian sini. Kalau kita klik nanti langsung dipanggil di bagian sini. Jadi untuk manggilnya itu kita buatkan metode lagi private void save gitu ya, atau kirim pesan. Oke, seperti ini, kirim pesan. Kirim pesan seperti ini. Untuk kirim pesan itu kita panggil di bagian on click gitu ya. Jadi nanti kalau kita klik pesan, itu klik button pesan, nanti bakalan dieksekusi untuk yang metode kirim pesan. Jadi dieksekusi yang ini. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi sebelum kita masuk ke the coding dari pemanggilan modul database-nya, jadi kita buatkan terlebih dahulu model ya, model untuk menampung, karena kan inputannya ini 2, jadi kita harus tampung dua-duanya yang ini biar nanti langsung ditampilkan di bagian Firebase-nya.
Nah, sekarang kita buatkan modelnya. Kita klik di bagian sini, klik new Java class. Kita kasih di bagian sini namanya pesan. Kita enter. Oke, kita buatkan di bagian sini namanya, nama variabelnya string ID. Oke, kemudian di bagian sini private string nomor ponsel. Kemudian yang terakhir itu adalah string pesan teks. Oke, kalau udah, nah sekarang kita gunakan setter getter alt insert. Kita panggil getter and setter. Get itu mengambil, set itu menampung. Oke. Kemudian kita blok ya. Kita gunakan tiga-tiganya yang ini. Kemudian di OK, nanti langsung ke generate seperti ini. Ada get ID sama set ID. Jadi semuanya. Ini get ID sama set ID, ini juga sama yang ini. Oke, kita udah buatkan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian sini untuk memanggil Firebase gitu ya. Jadi kita harus butuhkan namanya modulnya. Jadi untuk modul kita harus butuhkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita cari modulnya di bagian browsernya, di bagian Firebase-nya, dengan cara kita klik di bagian sini go to documentation. Kemudian di bagian sini ada fundamental, kita klik di bagian sini Android ya. Kemudian kita scroll di bagian bawah, kita cari modul namanya real time database. Oke, seperti ini kita udah dapat. Nah, sekarang kita kopikan yang ini. Kita kopikan package yang ini, kemudian kita kopikan lagi untuk versi dari modul real time database, itu versinya 20.04. Untuk posisinya itu kita tambahkan di bagian Gradle modul ya. Kita scroll paling bawah, kita tambahkan di bagian sini. Cara menambahkan itu kita harus implementation, kemudian petik 2, petik 1, kita pastekan. Untuk versinya itu adalah 20.0.4, berarti titik 2, 20.0.4. Kalau udah selesai, kita langsung sinkron now. Karena fitur yang kita gunakan itu adalah Firebase database, ya jadi kita ambil contoh aja untuk yang di bagian real time database gitu ya. Untuk real time database itu modulnya itu adalah Firebase database. Nah, sekarang kalau udah selesai seperti ini, kita pindah ke bagian main class-nya, main activity. Kita akses database reference. Oke, ini udah muncul database reference. Kita buat nama objeknya itu adalah reference sama dengan, kemudian kita panggil Firebase database, kita panggil get instance, kemudian kita panggil get reference. Oke. Di bagian get reference ini ada parameter, jadi kita masukkan aja di bagian sini pesan. Jadi nanti pesan ini bakalan muncul paling atas untuk referensinya. Oke, kalau udah, nah sekarang kita masukkan datanya ya. Oke, kita gunakan model yang ini ya untuk masukkan dua data inputan yang ini, inputan nomor ponsel sama pesan teks. Kita masukkan di bagian model pesan. Kemudian kita buatkan di bagian sini objek namanya pesan, new pesan. Oke, nah sekarang kita masukkan pesan titik set ID terlebih dahulu. Jadi untuk menggunakan auto increment di bagian database reference itu kita gunakan reference. Oke, reference yang ini ya. Biar kita nanti langsung klik seterusnya gitu ya dengan ID yang berbeda. Jadi kita gunakan reference get reference push gitu ya.
karena di bagian database Firebase itu udah disediakan untuk generate dari key-nya. Oke, kalau udah selesai seperti ini untuk codingannya itu reference push get key. Nah, selanjut kita masuk ke pesan lagi. Kita masukkan di bagian nomor ponsel. Untuk nomor ponsel itu kita masukkan di bagian inputan ET nomor ponsel ya. Berarti kita masukkan di bagian sini get text to string. Kalau udah, nah sekarang kita lanjutkan lagi pesan, kemudian set pesan teks, kemudian kita panggil inputan dari ET pesan teks, kita masukkan di bagian sini, kemudian kita get text, kemudian kita to string. Oke, kok ini udah selesai ya. Udah selesai, kita masukkan tiga-tiganya di dalam pesan gitu ya, model pesannya. Nah, sekarang kita panggil untuk fungsi dari Firebase-nya dengan cara reference, kemudian child. Nah, kalau udah selesai seperti ini, nah sekarang kita titik lagi, kita masukkan datanya dengan cara set value. Kita set value, kita masukkan data tiga-tiganya ini dengan cara kita panggil pesan. Oke, untuk penampungannya itu kan di bagian model pesan, itu nama objeknya pesan. Jadi di dalam pesan ini ada tiga data yang ini, ya tiga data yang ini. Kemudian kita masukkan di bagian sini. Kalau udah, nah sekarang untuk mengetahui dia berhasil dikirim apa enggak, ya kita tambahkan add on success listener, kemudian new on success listener. Oke, udah selesai seperti ini tinggal kita titik koma. Nah, sekarang kita munculkan pesan. Oke, karena ini di dalam dari interface, jadi kita masukkan konteksnya itu mengacu pada kelas yang dituju, yaitu adalah main activity.this. Kemudian di bagian sini pesannya, kita kasih pesan berhasil disimpan. Oke, sini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal jalankan aplikasinya. Kita coba jalankan, kita klik di bagian sini. Kita jalankan. Kita tinggal tunggu progres di bagian sini, di bawah ini. Oke, sudah selesai seperti ini. Nah, sekarang kita coba apakah bisa muncul langsung di bagian sini. 087855503233. Oke, kita masukkan pesannya, nomor ponselnya, kemudian kita masukkan hello Firebase gitu ya. Kemudian kita kirim. Kalau udah dikirim nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini udah muncul ya. Untuk referensinya itu pesan ini paling atas, kemudian ini adalah diikuti dengan ID-nya. Jadi ID yang ini sama. Nah, kalau kita tambahkan lagi hello kawan. Oke, seperti ini. Nomor ponselnya itu 434. Kita kirim. Jadi nanti bakal muncul seperti ini. 34 hello kawan. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja untuk materi latihan sederhana untuk integrasi dari Firebase. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.